Alhamdulillah kita bertemu lagi di sini untuk melanjutkan kuliah kita di mata kuliah sosiologi agama ya. Sosiologi agama dan minggu kemarin kita sudah mulai mengenal ya. Memang bagian-bagian awal dari kuliah ini adalah mencoba mengenal sosok sosiologi agama itu seperti apa, dan saya menggunakan strategi untuk memperkenalkan itu secara pelan ya, pelan sampai sosoknya itu jelas, karena sosiologi ini seperti yang sering kita diskusikan itu ilmu yang sifatnya abstrak ya, ilmu pikiran. Ya, sosiologi itu ilmu tentang sesuatu, tapi sesuatunya itu berupa barang yang tidak langsung kelihatan oleh mata. Memang kita berbicara tentang sosial ya, tapi sosial itu yang seperti apa? Memang kita tahu sosial itu seperti apa, kehidupan sosial. Tapi sosok kehidupan sosial itu kan adanya adalah dalam imajinasi kita. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, yang dimaksud kehidupan sosial itu ya memang kita hidup di tengahnya ya, kita itu hidup dan menjadi bagian dari kehidupan sosial. Tapi justru karena dia dekat dengan kita dan kita berada di dalamnya, justru kita nggak bisa melihatnya. Jadi kita bisa membayangkan ikan ya, ikan yang hidup di di akuarium. Ikan itu kalau ditanya ya nggak tahu dia air itu apa. Karena kenapa begitu? Karena dia hidup di tengah air. Dia hidup di tengah air, malah dia nggak nengok air. Sehingga di Belanda itu ada pepatah mengatakan begini, ikan melihat segala hal kecuali air. Jadi ini semacam kata-kata yang paradoks ya, kalimat yang paradoks. Ikan melihat segala hal kecuali air, karena dia hidup di air. Nah, seperti kita nggak pernah nengok oksigen, karena oksigen itu adalah bagian yang menghidupkan kita, di mana sumber kita untuk mendapatkan energi dan nafas itu berasal dari oksigen. Justru karena itu kita malah nggak bisa melihat oksigen itu seperti apa. Kita hidup di tengah kehidupan masyarakat, di tengah kehidupan orang-orang. Kita melihat masyarakat. Tapi kalau ada orang tanya masyarakat itu mana gitu, ya mungkin kita mau bilang ya masyarakat itu ya ini yang di sekitar ini. Ya, mungkin itu yang maksimal kita lakukan. Jadi masyarakat itu adalah sebuah konsep ya, yang sifatnya abstrak, yang diformulasikan dari hal-hal konkret yang kita memang harus menyebutnya, harus memberinya nama. Kalau enggak nanti kita nggak bisa berbicara tentang hal itu. Maka dalam sosiologi itu hal-hal yang kelihatan, ya hal-hal yang kita rasakan, hal-hal yang menjadi bagian dari kehidupan kita, hal-hal yang terkait dengan segala hal yang kita nggak bisa lepas karena itu adalah kehidupan kita sendiri, itu kemudian dibikinkan konsepnya. Misalnya norma, nilai, aturan. Ya, norma, kalau disebut norma masyarakat kan kita nggak tahu norma. Norma itu ada aturan yang tidak tertulis. Memang tidak tertulis karena itu nggak ada tulisannya. Ada undang-undang itu ada yang tertulis, ada yang tidak. Tapi kalau norma, nilai itu abstrak. Nah, sekarang tugas sosiologi adalah menangkap ya hal-hal yang nyata tapi nggak langsung kelihatan itu, dan kemudian meletakkan sosok-sosok itu sebagai seakan-akan dia itu konkret, sekonkret-konkretnya. Nah, dalam hal ini kita harus berterima kasih kepada orang namanya Emil Durkheim. Emil Durkheim itulah yang punya gagasan mengenai konsep namanya fakta sosial. Jadi menurut dia fakta sosial itu adalah barang sesuatu, sesuatu atau barang atau benda. Sama nyatanya dengan meja, kursi, sama. Nah, kenapa begitu ya? Kita sudah tahu karena kita ini udah semester berapa ini? Kalau sosiologi agama ini semester 3 ya.
semester 3 sudah ada dulu pengantar ilmu, pengantar sosiologi, mungkin juga sudah ada teori sosiologi. Saya rasa sudah cukup bagi mahasiswa semester 3. Ya, jadi ini semester pertama di mana adik-adik memilih sendiri mata kuliahnya. Kalau yang 2 semester pertama masih paket. Ya mungkin di semester ini juga ada kuliahnya secara berbarengan ya. Mungkin pengantar ilmu sosiologi, mungkin ya pengantar sosiologi. Saya juga nggak tahu persis ya kurikulumnya sosiologi. Tapi ini, nah karena ini diletakkan di semester 3, saya pikir saya nggak bisa langsung meloncat masuk ke sosiologi agamanya. Tapi memang harus ada semacam pengantar dan saya mencoba untuk menyampaikan pengantar itu dalam versi yang mudah ditangkap sesuai dengan pemahaman saya, karena adik-adik perlu tahu saya latar belakangnya bukan sosiologi ya. Saya itu S2-nya aja sosiologi, S1-nya sejarah. Jadi adik-adik ini lebih beruntung dari saya karena adik-adik ini mengenal sosiologi sejak awal. Kalau saya itu nggak tahu sosiologi itu. Dulu kuliahnya di IAIN, dan di IAIN itu orang belajar ilmu agama. Cara pandangnya normatif ya. Jadi tidak bisa di kepalanya membedakan mana yang seharusnya ya. Nah, das Solon dengan das Sein itu nggak ada bedanya. Sehingga ketika saya berkesempatan melanjutkan S2 di UGM untuk belajar sosiologi, ya saya terkejut sekali karena ini ilmu seakan-akan menggugat ya, menggugat pengetahuan-pengetahuan yang selama ini saya peroleh secara tradisional dalam ilmu-ilmu keislaman. Saya menjadi tergugah dan saya terkesan gitu. Dan kemudian saya mulai ya, karena pendidikannya memang di sana, mulai mengenal itu apa sosiologi itu apa sebagai orang yang baru belajar. Jadi saya memang dari segi waktu memang terlambat mempelajari sosiologi itu, dan tetapi ada keberuntungan ya, karena terlambat itu saya kemudian bisa melihat sosoknya itu ya menurut cara pandang saya yang sederhana. Jadi saya menganggap ini ilmu memang ilmu sulit karena ini memang sejenis filsafat. Sosiologi itu sejenis filsafat. Dan dugaan saya memang ini filsafat sebetulnya, filsafat sosial persisnya. Nah, tetapi ada bedanya filsafat dengan sosiologi. Sosiologi itu andai kata nggak ada penelitian empirisnya, makanya dia disebut filsafat. Tapi karena ada penelitiannya, ada kasus nyata yang harus dinilai, yang harus dilihat, yang harus diobservasi, lalu dia lepas dari filsafat, dia menjadi sosiologi. Karena filsafat itu sifatnya ilmunya spekulatif ya. Kalau sosiologi itu ilmu pasti. Wong itu disebut fisika sosial ya oleh Agus Comte, itu disebut fisika tapi fisika sosial. Jadi itu ilmu kayak ilmu alam. Tetapi yang disebut alam di sini bukan benda mati ya, bukan benda yang bukan batu, bukan bulan, bukan bintang, itu bukan benda mati, itu benda hidup. Artinya ini benda-benda manusia itu dianggap kayak bintang, kayak bulan, kayak bumi, gitu. kayak kucing, kayak anjing, mirip. Pokoknya itu adalah sesuatu yang hidup. Nah, sosiologi ingin kemudian menciptakan prosedur keilmuannya sendiri yang sama pokoknya seperti ilmu fisika, kimia, biologi, dan ilmu-ilmu yang sudah tua, yang sudah punya bentuk seperti filsafat, psikologi. Sosiologi juga mau, makanya dia memang berusaha keras untuk menciptakan metodologinya sendiri ya, karena sosiologi ini secara disiplin mandiri itu memang agak telat dirinya, dia agak terakhir ya, walaupun dia tidak terakhir banget karena kayak ilmu komunikasi itu lebih terakhir lagi, itu malah ilmu baru. Nah, jadi sosiologi ini memang ilmu setengah tua, ya, bukan ilmu tua, masih tua psikologi. Karena itu dalam perjuangan awalnya sosiologi ini mengalami persoalan ketika dia harus menciptakan sebuah teknik sendiri dalam meneliti realitas sosial. Jadi ini saya tangkapnya begitu ya, dan inilah yang coba saya bagi kepada adik-adik. Mungkin ada gunanya juga orang yang baru belajar sosiologi kayak saya ini, karena saya mungkin bisa menjelaskan itu dengan cara yang
tidak secanggih orang-orang yang mungkin sejak awal sudah belajar sosiologi, karena saya ini agak ilmu yang sulit, dan saya kalau nengok sosiolog yang pintar-pintar itu saya bingung karena mereka ya namanya juga kayak orang naik sepeda ya, mereka udah ngebut nih di lintasan itu dengan berbagai akrobatik naik sepedanya. Ini padahal saya baru naik sepeda gitu. Nah, itu yang mungkin saya perlu kenalkan kepada adik-adik melalui cara itu, sehingga mungkin kuliah berikutnya juga begitu ya. Jadi saya mungkin akan memberinya secara simultan, di mana mungkin saya memberi semacam pengantar atau apa, tapi kemudian nanti ada bahan-bahan bacaan yang nanti ya akan jadi bahan kita untuk kita diskusikan ya. Memang nanti di kuliah berikutnya ada kesempatan adik-adik untuk mempresentasikan ya bahan-bahan itu di Zoom ini, dan memang seharusnya begitu supaya kuliahnya nggak monolog ya, nggak. Jadi adik-adik juga harus berani ya, punya cara untuk memiliki pikirannya sendiri, idenya sendiri tentang sosiologi, karena sosiologi ini kan bukan indoktrinasi ilmunya. Sosiologi ini ilmunya adalah berbagi perspektif, berbagi sudut pandang, jadi tidak bisa dimonopoli, bahkan oleh dosennya juga nggak bisa. Yang penting tuh siapapun yang berbicara atas nama sosiologi, dia harus menggunakan prosedur berpikir yang logis, karena dasar dari sosiologi ini memang rasionalitas ya. Sosiologi itu disebut ilmu rasional karena memang basis dari sosiologi itu nalar. Ini kan ilmu positif. Proklamasi sosiologi itu ilmu positif, sehingga kalau nggak mengikuti aturan itu diketawain orang nanti, karena di dunia sosiologi orang tahu ini sosiolog apa bukan. Nah, jadi itu ya. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan apa yang sudah kita mulai kemarin ya. Kemarin kita sudah berbicara tentang mengantar sosiologi agama, dan sudah saya singgung mengenai agama sebagai fakta sosial secara sekilas. Pada pertemuan kali ini akan saya coba elaborasi sedikit lagi ya sebagai pengantar. Jadi ini bisa dilihat di layar Zoom, mungkin udah kelihatan ya. Agama sebagai fakta sosial. Ini isu yang paling pokok dari agama dalam sosiologi adalah mulainya dari Durkheim saya rasa. Karena ada beberapa perspektif mengenai agama dalam sosiologi, ada perspektif Weber ya, Durkheim, Karl Marx ya. Tapi pintu masuk sosiologi itu memang Durkheim ya. Ya, karena dia punya satu konsep, yang konsep itu merupakan harga mati. Jadi konsep ini akan dipakai oleh sosiolog lain supaya mereka mengerti bahwa agama dalam sosiologi itu posisinya atau statusnya adalah fakta sosial, itu harga mati. Walaupun Durkheim itu sendiri bukan orang yang pertama memikirkan soal ini, nanti akan saya tunjukkan bahwa Ibnu Khaldun sudah memulai ya wacana mengenai fakta sosial. Tapi itu sosiolog kuno, jadi mungkin waktu itu keilmuan itu masih terbelakang dalam ilmu sosial, sehingga ketika Ibnu Khaldun ngomong sosiologi itu nggak ada yang paham, mungkin nggak ada yang paham, sehingga buku-bukunya itu nggak ada yang nyambut, nggak ada yang menanggapi, akhirnya hilang bukunya itu, tenggelam. Sampai kemudian Agus Kom muncul lagi tanpa menyebut-nyebut Ibnu Khaldun, ya sebenarnya pencuri juga dia. Tapi itu salahnya dunia Islam, kenapa cara pandang yang bagus kayak gini kok diabaikan, sehingga akhirnya orang lain lah yang mengambil manfaat dari ilmu yang berharga ini. Dan itu praktek biasa dalam ilmu pengetahuan ya. Jadi ilmu itu milik semua orang, dan nggak peduli apa agamanya. Jadi ilmu itu dia prinsipnya adalah milik publik ya, milik masyarakat. Asal orang tuh menggunakan logikanya ya dia bisa mengambil ilmu itu, nggak peduli apa agamanya, atau tidak beragama sekalipun nggak masalah.
Jadi jangan heran kalau sosiologi agama itu malah tokoh-tokoh kuncinya itu malah nggak percaya kepada agama. Karena memang mereka memplorotkan status sakral dari agama. Karena dalam sosiologi agama itu mahkota kesakralannya itu memang dicopot. Karena mau ditelanjangi memang ya, agama sebagai fenomena sosial itu mau ditelanjangi sehingga tidak ada yang tabu di situ ya. Nggak ada yang apa namanya yang suci, yang apa namanya yang kalau kita lakukan bisa kualat, nggak ada kualatnya kalau sosiologi. Malah klaim-klaim agama itu diolok-olok gitu. Ya diejek-ejek karena memang memang begitu kenyataannya di mana agama itu sering sekali menjadi tudung ya, jadi apa namanya topeng para penjahat untuk melakukan perbuatan jahatnya. Jadi mereka berlindung di balik topeng agama. Nah, sosiologi itu membongkar topeng-topeng kepalsuan itu supaya orang-orang tuh ketahuan belangnya. Sebetulnya kamu ini maling sebetulnya. Hanya dari luar kayak orang saleh, padahal kamu ini sebetulnya bangsat loh. Istilahnya kalau bahasa kasarnya gitu. Jadi sosiologi itu memang ilmu nyinyiran ya, ilmu nyinyir. Dia nggak suka dengan apa namanya yang sifatnya nah, palsuan itu nggak suka. Munafikan itu dia nggak suka. Ini ilmu anti munafik itu nggak suka sosiologi. Terutama munafiknya agama. Jadi karena apa? Munculnya sosiologi di Barat itu karena memang waktu itu agama, ya waktu itu di agama yang dominan di Eropa tuh ya gereja itu tampil sebagai institusi yang menggagahi masyarakat, yang apa namanya yang menipu masyarakat ya. Para pemuka agamanya itu penjahat semua itu. Jadi agama itu digunakan untuk kejahatan sehingga spirit untuk menyingkirkan agama dari Eropa itu besar sekali. Lalu mereka kemudian membuat inisiatif untuk membuat agama baru ya, agama sipil. Dan yang disebut agama sipil itu ya sosiologi. Jadi sosiologi ini sebetulnya bukan hanya ilmu. Dia ini ideologi sebetulnya ya, ideologi orang barat. Basisnya adalah materialisme. Itu sebagai pilihan bagi masyarakat Eropa karena mereka mau membuang agama wahyu itu dari sana. Jadi kekristenan itu mau dibuang kalau bisa, tapi walaupun ternyata nggak bisa. Walaupun sekarang kita tahu ya Kristen tetap ada di sana, tetapi hak-hak istimewanya sudah dilucuti sejak awal. Jadi nggak berkutik agama di Eropa itu karena dikurung ya. Jadi dikurung di dalam gereja itu nggak boleh keluar. Kalau kemarin kan para agamawan itu bukan hanya keluar, mereka bahkan bisa mendikti raja, mendikti kaisar untuk kepentingan agama. Karena dalam Eropa itu ada disebut zaman kegelapannya. Itu panjang sekali itu sampai 1000 tahun. Dimulai sejak jatuhnya kerajaan Romawi kuno sampai ditaklukkannya Eropa oleh Turki. Jadi itu masa kegelapan bagi mereka. Itu orang-orang Eropa itu ya kayak orang-orang goblok gitu. Patuh dengan omongannya khutbahnya para pemuka agama yang omongannya itu kadang-kadang nggak ada dasar ilmunya sama sekali. Sehingga kalau ada orang ngomong tentang ilmu pengetahuan itu pasti bentrok dengan gereja. Ya misalnya yang paling menonjol kisah-kisah seperti Galileo Galilei itu ya. Tapi rekam jejak gereja ya, gereja Katolik sebagai institusi yang anti ilmu itu sangat kuat ya di zaman kegelapan, memang disebut zaman kegelapan. Tetapi itu banyak berlaku untuk Eropa ya, zaman kegelapan, karena pada saat yang sama di timur dengan penggeraknya Islam itu justru itu masa yang cemerlang. Kan tahun 571 kan Nabi Muhammad lahir. Jadi itu awal dari cemerlangnya Islam dan itu berlangsung sampai 1000 tahun. Wong Islam sempat masuk ke Eropa Selatan ya, masuk ke Spanyol, bahkan punya apa namanya rezim ya, punya kerajaan di sana dan ke apa namanya
zaman keemasan itu memang terasa tuh di Spanyol maupun di Konstantinopel. Jadi yang Konstantinopel itu kan Eropa Timur, dia kalau yang Spanyol Eropa Selatan. Jadi Eropa itu udah dikepung oleh Islam. Bahkan Islam itu sempat masuk ke Perancis. Nah, mungkin Tuhan menghendakinya sampai situ aja ya. Terakhir itu langkah Islam sehingga kemudian akhirnya hilang dari Eropa Selatan walaupun bekas-bekas kebudayaannya masih ketinggalan. Jadi karena trauma terhadap gereja itu kemudian mereka susunlah sebuah ilmu namanya sosiologi yang perangkatnya itu selengkap agama ya, ada kitab sucinya, ada para nabinya. Ya nabinya itu ya trimurtinya sosiologi ya. Ini Max Weber, Karl Marx, Emil Durkheim. Jadi adik-adik ini kalau mau belajar sosiologi itu nggak usah sulit-sulit. Pokoknya pegang aja 3 tokoh itu. Yang lain itu kan hanya di belakang itu komentator aja. Jadi mereka menambah, mengurangi atau mengkombinasi. Jadi mengkombinasinya Karl Marx kalau dicampur Weber jadinya apa? Weber campur Durkheim jadinya apa? Kalau tiga-tiganya dicampur jadi apa? Misalnya Peter Elberger itu kan ada teori apa nama internalisasi, objektivasi, eksternalisasi itu kan itu paduan dari 3 tokoh itu. Jadi kalau tokoh-tokoh terakhir itu hanya komentator, menambah-nambah, mengurangi, memodifikasi. Tapi Tuhan, nabi utamanya ada 3 orang. Itu dengan kitab-kitab sucinya karena para nabi sosiologi ini menciptakan buku-buku metodologi ya yang standar yang sampai sekarang itu dijadikan pedoman. Ya Durkheimnya, Karl Marx maupun Max Weber itu buku-bukunya itu ya tidak mungkin dibuang karena itu yang menjadi fondasi dari ilmu sosiologi. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana para sosiolog melihat agama itu sebagai fakta sosial. Jadi yang pertama harus dilihat bahwa agama itu bukan lagi berasal dari wahyu ya, nggak ada lagi hubungannya dengan wahyu agama itu. Agama itu adalah barang sesuatu yang ada di masyarakat. Siapa yang menciptakan agama ya? Ya masyarakat, bukan siapa-siapa. Jadi agama itu diciptakan oleh masyarakat. Bukan agama itu diwahyukan oleh Tuhan, bukan gitu. Itu bukan sosiologi. Sosiologi itu bilang agama itu diciptakan, dikreasi oleh masyarakat. Jadi agama itu hasil kreativitas manusia. Bukan suatu apa ya? Sistem ajaran yang berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Memang kalau dari segi studi ini, sosiologi itu memang anti agama ya. Tapi saya ingin mengatakan pada adik-adik, sebetulnya sosiologi itu tidak anti agama. Yang anti agama itu kan ideologinya sosiologi. Tapi sosiologi sebagai cara pandang itu nggak masalah. Ya. Karena memang kita lagi berpikir ya, memang harus basisnya berpikir harus materialisme. Sebab kalau apa-apa kita kembalikan kepada Tuhan nanti nggak bisa diteliti masalah itu. Misalnya saya bilang, kenapa masyarakat ini miskin, yang ini kaya? Yang ini kan takdir. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah di Lauhul Mahfuz meminta Anda, menakdirkan Anda menjadi miskin dan Anda kaya, sudah ada catatannya. Nah, kalau jawabannya begitulah, terus mau yang diteliti apa kan nggak bisa. Jadi orang berpikir itu memang harus dalam tanda kutip itu materialistik, tapi itu hanya cara berpikir, bukan ideologi. Nah, separuh orang belajar sosiologi itu bukan hanya cara berpikir, tapi malah mengambil sosiologi itu jadi iman dia. Karena sosiologi itu sains, lalu menjelmalah menjadi fenomena saintisme gitu. Di mana orang-orang ini menggunakan sosiologi bukan hanya sebagai cara untuk menilai sesuatu, untuk mengamati masyarakat, tapi menggunakan itu sebagai imannya. Imannya itu sosiologi. Jadi bukan agama, dan itu artinya sama dengan ateisme. Ya, makanya tidak heran bahwa pendiri sosiologi ini memang sebagian besar, bukan hanya sebagian besar itu memang ateis. Karena sains di Eropa itu memang benderanya itu diusung oleh para ateis. Walaupun sains itu bukan milik ateis. Nah ini dibedakan istilah sains itu dengan ilmu ya. Nanti
Kalau adik-adik udah belajar lebih lanjut, harus membedakan mana sains, mana ilmu, karena konsep sains itu tidak ada dalam Islam. Yang ada tuh ilmu. Kalau sains itu hanya ilmu untuk ilmu masalahnya. Sains untuk sains hanya untuk meneliti. Tapi kalau orang Islam belajar itu kan bukan untuk meneliti. Belajar itu untuk beribadah pada Allah gitu. Jadi lebih tinggi karena itu di konsep ilmu itu ada unsur rohaninya, unsur cahayanya. Al ilmu nurun. Jadi orang belajar sosiologi itu karena dia beribadah. Jadi cara pandang Muslim tuh kayak gitu. Itu bedanya dengan orang Barat ya pokoknya ya sains gitu. Apa urusannya dengan Tuhan gitu. Jadi begitu ya. Jadi harus bisa membedakan sosiologi sebagai ideologi dengan sosiologi sebagai praktek-praktek untuk meneliti. Itu dua hal yang berbeda. Jangan terjebak karena banyak orang belajar sosiologi itu terjebak. Belajar sosiologi untuk ilmu, tahu-tahu menyelinap ke hatinya, mengganti iman Islamnya. Lalu berubahlah dia orang jadi nyinyir kepada agamanya sendiri. Kan banyak tuh orang sosiolog pada umumnya, ya, di medsos juga kelihatan di Facebook. Orang-orang yang berpendidikan sekular itu memang anti agama. Tidak perlu anti agama tuh nggak harus ateis ya. Ada juga jenis ateisme yang lembut namanya agnostik. Pokoknya dia nganggap agama itu ada syukur, nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi orang-orang yang nggak peduli dengan agama dan umumnya mereka memang nyinyir kepada agama. Bahkan apa-apa salahnya itu pasti agama yang salah. Tidak heran pokoknya. Islam Indonesia terbelakang ya gara-gara Islam. Padahal yang memerintah Indonesia itu bukan Islam. Misalnya Orde Baru di bawah Soeharto. Emang Soeharto itu ya agamanya Islam, tapi apakah referensi pemerintahannya itu dari spirit keimanan? Enggak. Dia nggak ambil dari Islam kok cara dia memerintah. Inspirasi dia memerintah itu dari keserakahan dia sendiri untuk menjadi presiden, nggak mau diganti. Dan itu pembisiknya itu, penasihat politiknya itu kan dari Amerika. Orang-orang yang hanya kepingin Indonesia itu di bawah kekuasaan dia karena dia mau mencuri emasnya lewat Freeport macam-macam. Jadi Indonesia itu dipimpin oleh orang yang inspirasi politiknya bukan dari nilai-nilai ajaran Islam. Jadi kalau Indonesia terbelakang itu nggak salahnya Islam. Walaupun penduduk Indonesia itu mayoritas Islam, tapi orang-orang ini sering bermain retorika itu. Seakan-akan yang salah agama itu. Padahal orang-orang agama, yakni masyarakat, dikuasai oleh orang-orang yang tidak beragama atau orang-orang yang nggak peduli dengan agama. Nah, tetapi wacana di media sosial di publik itu biasanya kambing hitamnya itu agama. Jadi seakan-akan agama itu salah. Itu memang kampanye untuk menyingkirkan agama dari ruang publik. Itu memang kayak gitu modelnya. Itu biasa itu namanya Ghostful Figure ya. Proxy war ya, proxy war. Jadi perang pikiran, perang ideologi itu memang terus-menerus itu terjadi. Sehingga kalau orang hati-hati ya bahaya juga dia hidup nanti. Nah, jadi agama sebagai fakta sosial. Ada dalil umum yang harus kita pegang bahwa apapun yang kehadiran dan keberadaannya mempengaruhi kehidupan manusia, maka ia adalah suatu fakta sosial. Apapun ya, nggak peduli apapun, nggak peduli apa, pokoknya kalau sesuatu itu mempengaruhi keberadaan, mempengaruhi cara berpikir, cara mengadanya masyarakat, itu namanya fakta sosial. Termasuk agama. Jadi agama itu adalah fakta sosial karena keberadaan agama itu mempengaruhi manusia. Dalam hal apa? Dalam cara mereka berpikir dan bertindak. Misalnya sekelompok orang beragama Islam dengan kelompok lain yang beragama Hindu, itu cara-cara mereka hidup itu memang berdasarkan referensinya dari ajaran agama mereka masing-masing. Coba dilihat di India itu. Sapi nggak diapa-apain itu, lalu lalang di mana namanya di jalan,
Jadi mereka nggak bisa ganggu sapi karena sapi itu binatang yang suci. Monyet ya, monyet itu kan ada dewanya itu, dewa Hanuman. Jadi dibagi orang-orang Hindu, monyet sapi itu nggak bisa diganggu. Gitu. Itu apa yang mempengaruhi kayak gitu kan ajaran agama ya kayak orang Islam. Tengok babi itu jijik. Kenapa? Ya, agamanya bilang jijik. Coba kita lihat di barat. Babi itu ya kayak kucing itu dipeluk-peluk, malah dicium-cium gitu. Malah dijadikan apa binatang peliharaan. Kita nggak bisa pikir, Masya Allah, ini babi kok dipeluk-peluk. Ya itu bagi mereka kan konsepnya beda kan. Jangankan babi, anjing aja untuk Islam Indonesia ya dianggap najis. Padahal itu sebetulnya nggak segitu najisnya ya. Karena saya dengar Gus Bahak ngomong ya, cucu Nabi Hasan Hussein itu mainannya anak anjing. Jadi di rumah Nabi itu ada anak anjingnya, cucunya itu senang anak anjing. Tiba-tiba orang Islam Indonesia menganggap anjing itu najis, nggak boleh masuk rumah. Memang Gus Bahak cerita suatu hari ada Jibril datang tapi nggak mau masuk karena mungkin mau apa namanya kan biasa kan wahyu kan. Nabi bilang nggak masuk, saya nggak bisa masuk ada anjing kata Jibril. Ya, Nabi lihat di bawah kolong meja itu rupanya cucunya dimain sama anak anjing. Jadi memang malaikat nggak mau masuk kalau ada anjing. Tapi cerita ini menunjukkan bahwa anjing itu bukan binatang yang dimusuhi sebetulnya dalam Islam. Bahkan apa namanya cerita 7 pemuda ya di Al-Quran itu namanya Ashabul Kahfi itu kan ada anjingnya ya. Orang-orang saleh loh hidup dibantu ditolong apa berteman dengan anjing ini sebenarnya nggak masalah, anjing itu sebenarnya nggak masalah, tetapi ada cara berpikir yang masif di Indonesia memberi kesan bahwa agama melarang mereka untuk memelihara anjing gitu ya, sehingga kecuali di Sumatera Barat karena orang Padang, tapi orang Padang dulu saya nggak tahu yang sekarang. Orang Padang dulu tuh biasa melihara anjing. Oh, Hamka aja punya anjing kok. Bahkan tokoh Muhammadiyah itu namanya Sultan Mansur ya, HR Mansur, Mansur yang dari Surabaya itu memelihara anjing. Jadi pernah juga ada masa di mana hal-hal yang kayak gini nggak masalah sebetulnya. Tapi kalau sekarang kan umumnya orang Islam Indonesia kan nggak mau. Nah, cara berpikir kita tentang anjing ya, seperti cara berpikirnya orang Hindu tentang sapi dan monyet ya, nah, itu kan dipengaruhi oleh itu berarti bahwa agama itu sebuah fakta yang begitu keras keberadaannya sehingga mampu mempengaruhi cara berpikir orang. Maka disebut yang kayak gitu namanya fakta sosial. Nah, kenapa kita menyebut fakta sosial? Karena pengaruh agama itu bisa kita saksikan, bisa kita lihat loh. Dan itu dialami oleh semua orang sehingga mutawatir ya kehadiran agama sebagai komponen dari komponen yang membentuk masyarakat tuh bisa dilihat oleh orang, bisa dijadikan bahan obrolan. Jadi nyata sekali agama itu. Agama ya nyata sekali. Ini saya kutip dari Hendro Puspito. Sebetulnya ngutipnya dari siapa-siapa sama aja. Semua buku sosiologi ngomongnya kayak. Saya sebut karena di ini bukunya ini Hendro Puspito ini mengarang pengantar sosiologi agama, itu menurut saya pengantar sosiologi yang paling mudah dipahami karena ditulis oleh orang Indonesia ya. Dan memang bahasanya juga mudah. Saya lihat dari banyak pengantar sosiologi agama yang paling mudah ditangkap tuh yang Hendro ini. Yang lain itu kadang-kadang meloncat-loncat dan ada bau filsafatnya itu agak tebal. Jadi ini kayak baca apa ini kayak baca buku filsafat. Tapi kalau Hendro bisa menariknya menjadi tetap tulisan yang bisa dicerna dengan mudah. Nah, cara lain untuk memahami fakta sosial itu adalah dengan membandingkan dengan fakta lain, namanya fakta individu. Jadi apa fakta individu? Fakta individu itu kalau
kalau dia dibawa sejak lahir. Jadi dia adanya di dalam individu. Genetik, gitu. Misalnya apa? Kayak bakat, ya ada orang bakatnya musik. Tanya, kamu yang ngajarin musik siapa? Enggak, kamu sejak lahir udah pintar main musik. Jadi ada sejak kecil itu udah ada tanda-tanda, nah ini akan jadi pemusik karena itu bakat yang dibawa sejak dalam kandungan. Tentu bedanya fakta individu ya, dibawa sejak lahir. Genetik, jadi ini pandangan-pandangan yang sifatnya biologis atau psikologis. Jadi seseorang menjadi tampil sebagai seseorang itu dipengaruhi oleh sifat-sifat yang ada dalam dirinya. Nah itu kalau itu ilmunya biologi atau psikologi. Tapi kalau ilmu sosiologi itu cara pandangnya berbeda. Seseorang itu menjadi dia seperti itu karena bukan karena sifat-sifatnya kayak gitu, tetapi akibat dari pergaulan di masyarakat. Jadi dia memperoleh dirinya seperti itu karena dia dididik, mendapat pendidikan, dan karena pengaruh lingkungan ya, maka disebut sosiologi karena orang itu dibentuk oleh lingkungannya. Nah, kalau cara pandang begitu namanya sosiologi. Jadi gampang ya, membedakan sosiologi dengan psikologi itu apa? Kalau psikologi itu sifat-sifat orang datangnya dari dalam, walaupun dia nggak bergaul sama siapa-siapa, mau sejak lahir udah kayak gitu. Misalnya ada orang pemarah, kalau sudut pandang psikologi bilang, ya memang dia tuh memang kayaknya wataknya ini. Kalau orang Jawa bilang tuh gawan bayen, nah ini bocah gawan bayen. Nah kalau ada orang ngomong gawan bayen berarti cara pandangnya psikologi. Kalau ada pemarah, oh ini bapaknya dulu waktu kecil sering nabok anaknya, ya, anaknya juga berangasat. Berarti yang membuat anaknya pemarah siapa? Bapaknya dulu kasar, nah, anaknya kasar kan. Karena yang disalahi lingkungannya, bapaknya berarti orang ini ngomong sedang dalam perspektif sosiologi. Kalau orang tanya loh, yang benar yang mana Pak? Psikologi atau sosiologi? Ya benar semua, itu hanya cara pandang kok. Tergantung lagi ngomong apa. Kalau lagi ngomong psikologi ya psikologi. Kalau bikin skripsi sosiologi ya sosiologi. Wong itu hanya perspektif. Ya benar semua. Yang penting orangnya pemarah kan gitu. Yang sosiologi dengan psikologi kan hanya menawarkan jawabannya. Orang ini kok pemarah ya? Sebabnya apa? Itu lalu para sosiolog menjawab, psikolog menjawab. Tetapi bahwa orang itu pemarah itu, ya itu orangnya, faktanya itu. Sebabnya lingkungan lah yang membuat dia jadi pemarah. Bukan karena sifat-sifat yang dibawa dia sejak dia lahir. Ini cara lain untuk memahami fakta sosial itu apa dengan cara membandingkan dengan fakta individual. Nah, karena sifatnya yang konkret ya, yang tadi yang saya bilang, wah nyata sekali nih kehadiran agama, maka fakta sosial itu dengan sendirinya ya bisa diamati dan bisa diobservasi. Itu mengapa sosiologi itu kemudian ya kegiatan utamanya penelitian ya gitu. Jadi kalau bikin skripsi sosiologi mestinya ya kasusnya kasus nyata, bukan filsafat sosial sebenarnya. Walaupun ya nggak salah ya bikin skripsi misalnya pemikiran sosial Emil Durkheim, boleh nggak Pak? Ya boleh aja, itu namanya masih bagian sosiologi walaupun belum masuk ke penelitian ya. Itu namanya filsafat sosial. Artinya sosiologi itu kalau sebagai kegiatan akademik, kegiatannya itu ada di ranah teoritik dan ada di ranah empiris. Tetapi memang disebut sosiologi karena apa yang dipikirkan itu harus ada barangnya untuk diamati. Jadi bukan hanya spekulasi filsafat ya. Jadi ingat lagi pesannya Karl Marx, yang namanya filosof itu tidak bisa bikin roti katanya. Kenapa? Ya, yang bisa bikin roti kan sosiolog. Roti itu kan jelas barang. Tapi kalau filsafat ngomong tentang roti, dia berbicara apa hakikat roti, itu kan nggak mengenyangkan. Roti adalah sejenis sesuatu yang keberadaannya begini.
Nah, yang nggak penting kalau lemak, yang penting rotinya mana, gue lapar nih, ya itu kan kesuwen istilahnya orang ngomong kok filsafat mulu. Karena Karl Marx tuh benci banget sama filsafat. Padahal dia juga filosof ya, karena gini ya, adik-adik ya, nggak mungkin orang jadi sosiolog nggak jadi filosof, itu nggak mungkin. Filosof dulu baru sosiolog. Karena apa? Basis dari cara pandang sosiolog itu memang harus nempel, harus dicolok ke ke filsafat. Tidak mungkin sosiolog nggak ahli filsafat, ya mestinya ahli filsafat. Tetapi yang dimaksud Karl Marx itu dia gergetan nengok filsafat ngomong melulu, sementara masyarakat tambah lama tambah menderita. Dia bilang kalian ngomong melulu, sementara masyarakat tambah lama tambah kehilangan tenaganya untuk hidup. Waktu itu kan zaman industri, ada penemuan mesin di Eropa, ada pabrik-pabrik, tapi yang kayanya pemilik pabriknya aja, buruhnya tambah miskin. Nah, lihat kemiskinan gitu tuh kan Karl Marx tuh marah. Apaan ini? Kelihatannya ada pabrik, tapi yang kaya lulu lagi, lulu lagi. Sementara ada orang ilmuwan hanya berpuisi kerjanya. Jadi Karl Marx tuh marah, nggak bisa kalau begini. Ilmu tuh harus bisa mengubah, harus bisa mengalahkan para borjuis-borjuis itu, karena itulah gunanya ilmu untuk membela orang-orang yang lemah. Jadi itu yang dasar dari gregetannya Karl Marx itu, karena para filosof itu cuma bisa ngomong. Maka dia kemudian ikut membantu lahirnya sosiologi dari perspektif dia ya, perspektif konflik. Nah, ciri fakta sosial Emil Durkheim itu ada 3 ya sebetulnya. Yang satu lagi general sifatnya umum, tapi ini nggak saya sebut, ini yang pokok aja ya. Pertama eksternal. Bukan hanya di luar, dia itu juga punya kuasa untuk memaksa kita menjadi sesuai dengan yang diingini oleh fakta itu, yang namanya koersif. Nah, disebut eksternal karena agama itu sudah ada sebelum kita lahir dan akan tetap ada walaupun kita sudah mati. Jadi semua fakta selalu lebih tua dari kita. Contoh fakta sosial yang paling mudah dipahami itu bahasa. Waktu saya lahir, waktu adik-adik lahir kan bahasa itu udah ada. Jadi adik-adik ini waktu ngomong itu mama, ayah, adik, makan, minum, jalan-jalan. Itu kata-kata tuh udah ada. Sebelum kita lahir udah ada. Kita tinggal belajar aja. Oh, itu namanya mama. Kalau itu ayah itu. Karena dia punya kumis, punya jenggot. Oh, itu ayah. Kalau ini adik. Kalau bayi ya belum adik ya, wong dia terakhir belum punya adik. Tapi oh ini kakak ini, karena ini kakak ini, ya, ini yang dikenal. Tapi istilah kakak, bapak, ayah itu udah ada sebelumnya. Jadi bahasa itu disebut fakta juga, fakta sosial semacam itu, karena bahasa itu lebih tua dari kita, dan orang-orang akan menyapa ibunya dengan mama walaupun kita udah mati. Jadi bahasa itu abadi ya, fakta sosial itu abadi. Nanti kalau kita mati ya orang-orang akan berbicara seperti kita tuh nggak pernah ada, wong kita tuh kan hanya numpang lewat hidup. Ya kita tuh nggak dihitung sebetulnya. Bahkan sebesar apapun orang tuh kalau udah mati ya udah mati aja, nggak akan diingat-ingat. Bahkan oleh keluarganya juga nggak, apalagi keluarganya sedih seminggu. Setelah itu anak-anaknya juga lupa karena hidup harus berlangsung ya. Jadi kita tuh sebenarnya nggak ada apa-apanya di dunia ini. Nah, jadi waktu kita lahir sudah ada bahasa, waktu kita lahir sudah ada agama, dan agama itu pun dipaksa ya, dipaksa oleh orang tua kita. Kamu pokoknya Islam, tapi ngomongnya nggak kayak gitu. Sejak kecil aja dia nyontoin ya. Kalau orang Islam itu ya sembahyang. Akhirnya pelan-pelan tanpa kita sadari kita tuh diislamkan. Islam itu bukan kita bawa dari lahir. Islam itu gejala sosial, karena apa? Itu hasil dari pemaksaan lingkungan. Jadi
karena lahir di Kauman kan otomatis Muslim dia. Bukan hanya Muslim, pasti Muhammadiyahnya. Kauman Jogja itu kan kampung Muhammadiyah. Jadi dia menjadi Muhammadiyah itu bukan kehendak dia. Sejak kecil memang dia hidup di tengah-tengah orang Muhammadiyah ya. Jadi kayak orang NU ya, lahirnya di mana misalnya di Jombang ya. Saya paling senang contoh Jombang atau Kauman karena itu kan semua orang kenal. Lahir di Jombang, lahirnya di pesantrennya. Ya otomatis ya kecil-kecil udah jadi orang NU ya. Kalau tiap hari dengar orang selawatan, orang tahlilan, ya sejak kecil udah ya otomatis jadi orang NU. Jadi menjadi NU atau Muhammadiyah itu bukan pilihan kita, itu dipilihkan oleh orang tua. Jadi adanya Muhammadiyah atau NU itu sebagai refleksi dari semacam fakta sosial, jadi kita nggak bisa menghindar. Nanti cara berpikirnya ya sesuai orang Muhammadiyah, sesuai orang NU. Kan nggak persis sama tuh berpikir. Ya mestinya beda, makanya ada NU, ada Muhammadiyah karena dua-duanya berbeda. Walaupun agamanya Islam, tapi cara berpikirnya beda. Nah ini orangnya ya, Emile Durkheim. Lahir di Prancis, lahirnya 1858. Jadi umurnya ya ini orang Yahudi ya, orang Yahudi ini orang tuanya tuh rabi ya, ulama Yahudi, tapi dia sendiri ateis. Emile Durkheim ini ateis. Jadi agama yang mewujud dalam institusi adalah gambaran dari ajaran yang semula bersifat abstrak menjadi fakta sosial yang konkret. Ini fenomena ketika agama itu kemudian, karena itu kan sistem nilai ya, sistem nilai itu akhirnya harus dikonstruksi menjadi organisasi yang mapan supaya nilainya itu bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian institusi itu punya kekuatan untuk memaksakan nilai-nilai itu agar dijalankan oleh masyarakat. Jadi agama yang terinstitusionalisasi itu adalah sebuah wacana sosiologi agama. Karena yang diteliti itu antara lain ya institusinya itu. Jadi agama yang terinstitusionalisasi itu adalah sebuah fenomena sosiologis dan memang salah satu kajian dalam sosiologi agama. Jadi dari ajaran menjadi fakta sosial konkret. Melalui penelitian empiris, para sosiolog mencoba menemukan dan mengidentifikasi berbagai bentuk dan manifestasi dari keberadaan agama sebagai fakta sosial. Jadi yang dikejar oleh sosiolog itu adalah gejala-gejalanya. Gejala-gejala dari cara orang menafsirkan agama sehingga dan cara satu orang berbeda dengan cara orang lain. Jadi memang ilmu sosial itu atau ilmu pengetahuan itu basisnya itu memang gejala. Walaupun sekarang ya ada sebuah wacana anti ilmu yang gila-gilaan sekarang, itu menurut saya gila betul. Ini pandemi ini pendekatannya itu kan pendekatan mistik. Karena apa? Yang dicari itu orang tanpa gejala. Nggak ada itu kategori orang tanpa gejala, itu namanya orang sehat. Tetapi karena dia mau memaksin semua orang, malah yang dikejar itu yang sehat-sehat. Namanya orang tanpa gejala. Itu nggak ada aturan kayak gitu ya. Kalau nggak ada gejala berarti nggak ada barangnya tuh. Tapi itu otak tuh dibolak-balik sekarang itu ya, orang tuh jadi nggak waras sekarang. Yang positif malah negatif, yang negatif malah senang karena positif. Jadi itu nilai-nilai itu pontang-panting sekarang. Jadi orang kalau ke dokter kok negatif, jempol, selamat. Ternyata kalau negatif positif. Kalau positif jadi negatif. Loh, ini gimana tuh yang benar? Jadi bolak-balik. Orang tanpa gejala kok dikejar-kejar. Nah, mestinya yang dikejar itu orang sakit loh. Orang pakai gejala. Orang, maksudnya pendekatan orang penyakit itu orang dengan gejala. Orang tanpa gejala kok dituduh-tuduh. Enggak ada gejala, tiba-tiba kamu corona ya. Kenapa? Loh, tanpa gejala. Loh, kalau tanpa gejala ngapain lu nuduh gue corona? Kan mestinya gitu. Dan kenapa kok kambing hitamnya corona? Namanya tanpa gejala, kan penyakit kan ribuan jumlahnya. Kenapa yang ada kambing hitam kan corona pada diri saya? Jadi ada praktek yang kalau sosiolog mikir, ini aneh sekali. Ada sebuah pendekatan yang sifatnya anti ilmu pengetahuan, tetapi nggak bisa dielakkan karena
di-backing oleh kekuatan negara. Karena targetnya memaksin semua orang. Jadi pokoknya orang tanpa gejala, ya orang dicegat di mall, dicegat di bis kota, dicegat pokoknya kalau walaupun nggak semua masyarakat mau ya, di Aceh, di Sumatera Barat, di Madura, masyarakatnya nggak mau divaksin karena mereka mungkin ada benih-benih sosiologi dalam kepalanya. Nah anehnya para sosiolog itu di zaman pandemi itu nggak ada yang ngomong. Jadi kita bilang loh, ini sosiolognya harusnya mikir loh ya. Jadi pada diem aja. Malah saya lihat di kampus-kampus orang-orang yang biasanya kritis, ini malah ikut paranoid ya, malah lebih gila lagi apa ketakutan kepada penyakit. Sama pilek kok takut. Ini kan sebenarnya kalau zaman dulu pandemi ini namanya ISPA ya. Nama infeksi saluran pernafasan infeksi saluran pernafasan atas namanya ISPA. Itu namanya flu, influenza, yaitu gejalanya pilek, beler itu ada cairan kental itu ya, ada ingus maksudnya, kepala pusing, nggak bisa membawi, nggak bisa ngerasain gejala apa itu ya pilek, tapi sekarang namanya bukan pilek, namanya corona. Jadi pilek tuh udah nggak ada sekarang, sudah dibunuh, diganti sama corona. Nah kalau orang sosiologi mikir, yo gejala apa? Jadi mestinya kalau orang belajar sosiologi itu kepalanya nggak mudah dibohongi, walaupun pembohongan itu masif. Ya, tapi itulah fakta ya. Orang mau percaya apa enggak dengan pandemi, fakta bahwa pandemi itu ada. Kita nggak bisa mengelak, kita dipaksa. Ya kira-kira begitulah fakta sosial. Pandemi adalah fakta sosial. Kenapa? Kita nggak setuju pun dia tetap ada. Siapa berani sama Luhut Binsar Panjaitan? Itu kan lebih presiden dari presiden. Jadi kita nggak bisa melawan dong. Misalnya orang nggak percaya pandemi ya, nggak bisa. Nanti dia nggak bisa ke mall kan repot. Di mall nggak harus beli apa barang-barang mewah ya. Orang mau memperbaiki laptop juga kan ke mall, kan ada mall laptop. Jadi fakta sosial tuh kamu bisa bayangkan kayak pandemi. Misalnya kamu nggak percaya dengan pandemi ya silakan nggak percaya. Tapi pandemi itu fakta itu. Dia bisa koersi, bisa memaksa kita. Pokoknya kayaknya orang vaksin ya rasano itu ya. Jadi artinya kita dipersulit hidupnya. Mungkin juga nanti besok-besok saya dengar-dengar ada undang-undangnya yang nggak divaksin kena denda 5 juta apa gimana. Akhirnya semua orang harus divaksin. Nah kira-kira fakta sosial tuh kayak pandemi. Itu fakta. Agama tuh mirip-mirip pandemi. Kamu melanggar agama kalah. Misalnya apa? Ada orang menghina agama kayak Muhammad KC, kena getahnya. Mukanya diolesi tai ya, olesi tinja. Kenapa? Ya itu gara-gara dia menghina agama kok dihina. Wong agama itu nggak bisa dilawan, dia kan perkasa sekali sebagai fakta. Jadi karena dia melawan agama, lalu bukan karena agama itu kualat, bukan, tapi fakta kan KC itu memang diolesi tinja mukanya sama narapidana. Atau Yahya Waloni itu sama, juga ditangkap polisi karena dia menghina agama Kristen yang dihina. Artinya fakta itu nggak bisa kita lawan intinya. Kalau kita lawan kita akan kalah. Kalau nggak percaya coba aja datang ke kampung apa gitu lalu maki-maki agama, nanti kita ditempelin orang, digebuk gitu. Ya itu artinya agama sebagai fakta sosial itu adalah sosok yang begitu perkasa yang bisa memaksa orang-orang untuk patuh pada dirinya. Jadi kamu percaya boleh, nggak percaya dengan agama boleh, tapi melawan agama ada masalah. Karena agama itu adalah sebuah institusi yang punya kekuatan untuk memaksa orang mengikuti cara berpikir, sehingga cara berpikir dan bertindaknya sesuai dengan maunya agama itu. Itu kira-kira kayak gitu ya. Nah, menurut ilmu Haldun, ya, masyarakat dan berbagai institusi yang eksis di dalamnya seperti agama
itu adalah alat yang diciptakan manusia untuk mengimbangi kelemahan dirinya, sekaligus untuk memperbesar peluangnya mempertahankan hidup. Jadi ini pandangan Ibnu Khaldun ya. Jadi agama itu memang adalah kreasi manusia, karena hanya dengan institusi agama aja manusia itu bisa hidup secara normal sebagai sebuah kolektivitas. Kalau nggak ada agama nggak bisa dia hidup. Jadi fungsi, jadi ini sejalan dengan cara pandang Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun lebih dulu mengatakan bahwa kalau nggak ada agama, masyarakat itu bisa kacau balau. Ada istilah agama, agomo ya, tidak kacau balau katanya agomo, agama. Jadi agama itu memberi norma. Kalau nggak ada agama, masyarakat menjadi tidak ada norma, kacau balau, namanya anomos ya, anomi ya, maka ada istilah anomi. Masyarakat anomi adalah masyarakat yang kacau balau karena tidak ada norma yang dipatuhi oleh anggota-anggotanya. Nah, agama hadir untuk supaya masyarakat itu bisa hidup nyaman karena ada aturan yang dipatuhi, ada undang-undang yang harus diikuti, apa namanya petunjuknya. Misalnya apa? Agama melarang orang membunuh. Akibatnya orang nggak membunuh. Nanti kalau membunuh masuk neraka kan? Nggak boleh memperkosa karena nanti masuk neraka. Ya kan? Karena ditakut-takuti kayak gitu, akhirnya masyarakat tuh alim itu, nggak membunuh, nggak memperkosa, nggak mencuri, nggak garong, nggak jambret gitu kan. Bayangkan kalau nggak ada norma kayak gitu, kita jalan sebentar udah dijambret orang. Tapi kan nggak, karena agama itu meminta pemeluknya untuk tidak melakukan hal kayak ini. Pendapat Ibnu Khaldun, mari kita lihat ya. Dia lahir tahun 1332. Jadi berapa tahun? Berapa ratus tahun sebelum Durkheim? Hampir 500 ya, 600. 500-an tahun. Setengah abad ya. 500 tahun. 5 abad ya. Sebelum Emil Durkheim. Nah, kalau di buku-buku sosiologi yang baru, peran Ibnu Khaldun ini memang sudah mapan ya. Saya lihat buku-buku baru itu, kalau orang nulis tentang sejarah teori sosiologi, pasti dia nggak bisa menghapus nama Ibnu Khaldun. Jadi ini Ibnu Khaldun itu boleh disebut sebagai bapaknya sosiologi karena usianya 500 tahun lebih tua dari Auguste Comte dan kawan-kawan. Ini pendiri sosiologi itu, orang belajar sosiologi itu kan keren banget sebenarnya, ilmu-ilmu Islam ya. Ini sebenarnya ilmu-ilmu Islam, tapi karena kita nggak merawatnya dengan baik, teorinya tuh banyak dipikir oleh orang Barat. Tapi nggak masalah, ilmu tetap ilmu. Siapapun yang ngomong ya ilmu, namanya ilmu ya ilmu, gitu. Nggak masalah. Jadi nggak ada salahnya belajar sosiologi, walaupun teori itu yang membuat orang yang bukan Islam, yang bukan Muslim apa, kira-kira kayak gitu ya. Nah, di sini saya tampilkan sebuah video untuk menunjukkan kira-kira agama itu kayak apa ya. Ini sebuah video sederhana. Itu bisa dilihat ya, orang membangun dan mereka itu bekerja bersama-sama. Orang-orang yang bekerja ini adalah warga masyarakat dan organisasi yang mengatur pekerjaan ini yang disebut sebagai agama. Kita bisa bayangkan itu kalau misalnya hanya satu orang atau dua orang di masyarakat, itu membangun gedung kayak gini nggak mungkin. Dan itu hanya mungkin karena orang-orang ini mengorganisasi diri sebagai sebuah kesatuan kerja. Sehingga orang-orang melakukan pekerjaan sesuai fungsinya. Coba dia nerima itu ya, itu satu ya. Kalau video kedua ini berbicara tentang bagaimana kekuatan individu ya dalam sumbangannya kepada kebersamaan. Ini contoh-contoh sederhana ya yang sifatnya karikatural untuk menunjukkan bahwa masyarakat yang kuat itu hanya bisa terjadi apabila individu yang menjadi bagian masyarakat itu juga individu yang kuat. Nah, ini apa namanya, hanya ilustrasi ya. Persisnya sih nggak kayak gini, tapi mungkin dengan video ringkasnya kita bisa ngebayangin. Oh, kalau gitu
Kalau demikian halnya, ya tidak mungkin dong orang hidup tanpa masyarakat. Makanya menurut sosiologi yang disebut Tuhan itu siapa? Ya yang disebut Tuhan itu ya masyarakat. Kalau orang diasingkan dari masyarakat, dia akan mati. Jadi bisa nggak ngebayangin ikan di akuarium ya? Ya, ikan di akuarium. Kalau ikan itu kita lempar keluar mati nggak? Mati. Berarti Tuhannya ikan itu apa? Ya air itu. Ya air itu yang disebut Tuhan. Bagi ikan, airnya itu adalah Tuhan. Bagi manusia, Tuhannya itu adalah masyarakat. Karena masyarakat lah yang membuat dia mungkin hidup sejahtera gitu. Kalau dia diasingkan dari masyarakat, dia akan mati kutu karena manusia itu adalah makhluk sosial. Sehingga kalau ingin membunuh orang itu gampang kalau menurut sosiologi. Ya asingkan aja dia. Nah, di zaman dulu, di zaman Belanda, kalau ingin apa namanya membunuh pejuang itu gampang, diasingkan aja ya ke pulau mana gitu, ke Pulau Buru kayak ke Maluku apa ke kemana itu maksudnya memang dengan mengasingkan dia dari manusia lain orang tuh nanti akan rontok ya kediriannya dia sebagai manusia rontok karena harapan hidupnya itu apabila dia bertemu dengan orang. Jadi manusia itu memang makhluk sosial. Kalau di dunia hewan itu mirip-mirip singa. Singa itu nggak mungkin hidup sendiri. Kita itu bukan jenis harimau ya. Harimau itu kan memang makhluk soliter ya, hidupnya sendiri. Kita tuh kayak singa. Jadi singa itu kan kadang-kadang satu rombongan tuh 25 orang. Ya, 25 orang itu. Rukun sekali ada bapaknya, ada ibunya, ada istrinya ya. Istri-istrinya karena itu kan sistem poligami kalau singa itu. Dia kayak raja dengan banyak ratu dan itu bibi-bibinya ini terus ada anak-anak singa itu mereka hidup kolektivitas kayak gitu itu berarti singa itu paling dekat dengan manusia kalau dari segi hukum-hukum kebersamaan ya kayak kayak kita manusia nggak bisa hidup sendiri dia harus bersama kalau kita hidup sendiri ya kebutuhan kita siapa yang memenuhi kita harus punya baju masa mau merajut sendiri baju mau makan masa mau nanam sendiri padinya mau minum teh masa metik sendiri daunnya kan enggak ada yang mudah metik teh ada yang menjual kita tinggal beli mau beli pakai sepeda motor apa mau bikin sendiri motornya kan enggak berarti ada yang jualan sepeda motor ada yang bikin motornya itulah yang membuat hidup kita menjadi enak nyaman seperti kayak ini Zoom kita bisa aja sekarang nyaman kuliah dengan Zoom karena sudah ada yang bikin udah ada yang bikin laptop udah ada yang bikin HP ya kan masa saya mau bikin laptop sendiri kan nggak memungkinkan dan itu hanya mungkin karena saya hidup di masyarakat sudah ada bagiannya masyarakat yang menjual laptop dan sebagainya sehingga masyarakat itulah yang memberi kehidupan pada saya sehingga di sosiologi masyarakat itu adalah Tuhan dan masyarakat itu hadir dengan seluruh institusi yang dibangunnya entah ekonomi termasuk di dalamnya adalah institusi agama itu. Jadi ada negara-negara, ada komunitas yang agama itu adalah bagian paling penting dalam hidup mereka. Dan itu mungkin kegiatan mereka dan mungkin itulah hidup mereka. Ya, misalnya di pesantren. Para kiai, bapak kiai itu bukan orang-orang miskin, orang-orang kaya karena kan istilahnya ada salam tempel untuk kiai. Itu bukan semacam menyogok kiai, tapi itu sistem yang di masyarakat untuk supaya institusi keagamaan itu kuat karena di sana mereka mendapat kebahagiaan rohani. Jadi bukan berarti kiai mata duitan, bukan begitu. Dan masyarakat tahu jangan sampai institusi agama itu menjadi inferior dan kemudian dimanfaatkan oleh orang luar karena itu masyarakat sendiri yang memasok institusi agama itu supaya mandiri dia minimal secara ekonomi sehingga dulu di zaman Belanda pusat-pusat pembangkangan, pusat-pusat perjuangan itu para pesantren, kiai-kiai pesantren karena pesantren itu dibantu oleh masyarakat itu tidak karena bantuan kolonial Belanda, ya Belanda itu paling takut sama pesantren karena pesantren itu nggak ada matinya. Karena apa? Nah, yang menghidupkan masyarakat
sampai sekarang pun prakteknya masih kayak gitu ya. Saya kemarin meneliti beberapa pesantren di Jawa Barat, itu kiainya ya seperti kiai umumnya, memang ya apa menjadi apa namanya harapan masyarakat untuk hidup yang nyaman, karena ya itulah karena kekuatan agama itu seperti itu ya kalau kita lihat. Tapi tentu ada masyarakat lain yang agama mungkin nomor dua, tetapi kita harus tahu bahwa kalau ada masyarakat yang seperti itu, yang seolah-olah menyingkirkan agama dari ruang publik mereka, sebetulnya mereka tetap mengganti itu dengan agama yang lain, dengan isme yang lain gitu. Jadi makanya dalam sosiologi agama yang disebut agama itu bukan hanya agama, tapi isme apapun yang adalah yaitu menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menata hidup mereka sendiri. Mungkin apa misalnya humanisme, sosialisme, marxisme, kapitalisme itu juga seperti agama, ada ismenya di belakang. Sehingga dalam sosiologi agama ya kapitalisme itu juga agama gitu. Jadi nggak hanya agama dalam pengertian agama. Ini itu ya pengantar saya untuk menambah keterangan saya depan. Nanti mungkin mulai depan kita akan mulai dengan bahan-bahan ringan tentang sosiologi agama menjadi bahan bacaan, dan mungkin ada kesempatan bagi adik-adik untuk ikut mempresentasikan ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau nanya, silakan. Mungkin ada yang ingin menjelaskan lebih banyak atau menambah contoh yang mungkin lebih jelas kepada teman-temannya, atau bagaimana, atau mungkin ingin mengoreksi ya nggak apa-apa. Ini memang kita memang dialog ya. Oke, silakan. Monggo. Assalamualaikum, Pak. Ya, Rofif ya. Saya tuh mau tanya, Pak, terhadap concern di Indonesia ini sama kepercayaan seperti Sunda Wiwitan ataupun Kejawen. Dalam KTP itu kan ada nganunya, Pak, ada agama lah. Sedangkan yang kepercayaan seperti Sunda Wiwitan atau Kejawen seperti itu, apakah sudah ada concern dari pemerintah terhadap kepercayaan tersebut? Terima kasih, Pak. Ya, jadi kalau dalam sosiologi ya, hak Sunda Wiwitan ya, atau kalau di Medan itu namanya semacam agama asli, Pelbegu ya. Kalau di Medan itu ada nggak orang Medan? Di sana orang tuh agama kunonya namanya Pelbegu atau Pelbegu. Nah, ada Sunda Wiwitan atau aliran-aliran kepercayaan. Kalau dalam sosiologi agama, dia itu agama. Itu keyakinan itu satu sistem pedoman hidup yang lengkap kok. Kan ada kitab-kitabnya juga. Ada prinsip-prinsip moral dalam agama-agama kuno. Bahkan pedoman-pedoman hidupnya itu kadang-kadang itulah yang menjaga Indonesia ini tetap lestari ya. Misalnya ada keyakinan untuk tidak menebang pohon sembarangan misal. Dan itu memang dipatuhi oleh masyarakat itu, sehingga tingkat kerusakan alam itu minimal sekali di masyarakat yang masih menjaga tradisi-tradisi lama itu. Ini kan berbeda dengan modernisme yang memperlakukan alam untuk diperas ya, untuk dieksploitir sehingga alam menjadi rusak. Tetapi kita tahu bahwa agama-agama ini telah memberi sumbangan yang besar bagi masyarakat untuk mengelola kehidupan mereka sehingga mereka bisa lestari hidupnya. Nah, ini bandingkan dengan cara pandang politik yang ya itu yang diwariskan oleh pemerintah Indonesia gitu. Bahkan agama pun hanya 6, malah aneh ya sebetulnya. Masuknya agama baru Konghucu sebagai agama yang resmi itu kalau karena jasanya Gus Dur. Kalau enggak, Konghucu enggak dianggap agama. Anehnya lagi, Yahudi itu enggak dianggap agama di Indonesia. Dari 6 itu enggak ada Yahudinya. Yang 6 itu apa ya? Islam, Yahudi, Islam,
Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu hanya 6. Lah Yahudinya nggak ada. Emang Yahudi bukan agama? Itu aneh. Pemerintah itu menurut saya aneh. Jangankan Sunda Wiwitan, Yahudi aja nggak diakui. Masih ada lagi agama lain. Mungkin agama-agama karena proses sejarah ya. Kemudian tercipta agama baru. Misalnya Sikh. Sikh itu kan kompromi ya, atau kombinasi antara Islam dan Hindu. Jadi agama baru sih. Ada nabinya juga itu. Guru Nana apa-apa namanya. Jadi kalau pandangan sosiologi ya, cara pemerintah untuk hanya mengakui 6 agama itu konyol. Gitu. Tapi saya bilang pemerintah itu kan nggak bisa dilawan. Ya, nggak gimana melawannya wong mereka. Tapi sekarang beruntung karena di agama itu di KTP itu ada kolom agama lain-lain itu loh. Sekarang agama-agama tradisional, agama-agama adat itu diakui kalau kan ada undang-undangnya walaupun rincian mengenai undang-undang itu operasional itu masih terhambat pelaksanaannya. Tapi tidak bisa lagi dibatalkan bahwa keberadaan agama-agama adat itu sudah diakui oleh undang-undang. Nah, undang-undangnya sudah keluar. Undang-undangnya tinggal operasionalnya aja, operasionalisasinya. Itu kalau undang-undangnya udah ada, jadi udah diakui kok. Dan saya rasa kalau saya termasuk orang yang senang dengan pengakuan itu karena hidup itu aneh ya. Kalau nggak mengakui keyakinan orang tuh menurut saya aneh. Itu jahat sekali itu orang kayak gitu. Coba bayangkan misalnya saya atau adik-adik sendiri yang misalnya Sunda Wiwitan, lalu agama kita direndahkan orang itu kan kita bingung, kenapa dia merendahkan? Wong Sunda Wiwitan itu lebih tua dari dia umurnya, bahkan mungkin lebih tua dari Islam atau Kristen. Itu agama aslinya orang Sunda kok. Kok tiba-tiba yang agama impor yang masuk belakangan kok gaya banget, melarang-melarang kita orang yang dulu sebelum mereka datang kita sudah beragama atau apapun lah mereka sebut, tapi pedoman hidup kita sejak dulu ya wiwitan itu. Kenapa tiba-tiba keyakinan kita tidak diakui, harga diri kita nggak diakui? Itu kan nggak manusiawi. Itu saya rasa itu refleksi dari pemerintahan yang nggak ada ruh sosiologi di dalamnya itu kayak gitu. Kalau ada ruh sosiologinya dia nggak bisa kayak gitu. Dia harus menghormati realitas masyarakat. Ya, nggak boleh kita mendiskriminasi orang atas dasar keyakinan. Itu ada hukum yang kuat. Dalam sosiologi itu, iman sosiologi itu adalah anti diskriminasi terhadap realitas. Orang yang belajar sosiologi yang sungguh-sungguh pasti tahu nilai-nilai keadilan dari sosiologi. Ini salah satu dari banyak yang positif dari sosiologi. Selain ada yang patologinya, sosiologi itu kan punya patologi. Banyak patologinya itu juga banyak. Nanti sambil belajar adik-adik juga akan tahu kelemahan sosiologi ini apa tuh. Ya pasti ada kelemahan loh ciptaan manusia kok enggak. Mesti ada patologinya sosiologi. Tetapi kebaikan-kebaikannya pun banyak. Sehingga sayang kalau orang nggak belajar sosiologi. Di antara yang baik itu adalah keinginan yang kuat sosiologi untuk supaya mereka yang belajar ilmu ini memiliki sikap yang positif terhadap aneka ragam kehidupan insani, gampangnya kayak gitu. Jadi nggak boleh melarang-larang orang, misalnya ada orang kok bertuhan kepada kodok ya, apa urusan kita? Dia senangnya sama kodok, dia menyembah kodok. Apa hak saya mencegah orang? Kok ukurannya kok agama saya apa Islam? Ya Islam tuh baik ya baik untuk saya, wong saya memang agamanya Islam, tapi jangan memaksakan kebaikan Islam itu pada orang yang nggak percaya. Urusannya apa? Orang nggak percaya Islam kok dipaksa-paksa. Islam tuh baik untuk saya karena memang agama saya dan saya cocok kebetulan. Sejauh ini cocok walaupun itu juga dipaksakan orang tua waktu kecil. Tapi bagus-bagus saja agama, mungkin agama terbaik. Tetapi untuk menunjukkan agama terbaik ini tidak perlu sambil merendahkan agama orang, itu menjadi tidak baik Islamnya.
Jadi kita nggak usah ngurusi agama orang, nggak usah ngurusi keyakinan orang. Itu memang salah satu pesan moral sosiologi yang saya selalu ingat. Sehingga saya sekarang di orang yang nggak tertarik lagi menghina orang. Mungkin di masa lalu jangankan menghina Sunda Wiwitan, menghina lain organisasi aja mudah zaman dulu. Misalnya orang NU menghina Muhammadiyah, orang Muhammadiyah menghina NU, misalnya dasar lu apa agama sarungan, dulu ada PKI menghina orang ini orang sarungan macam, pokoknya gampang dulu orang menghina. Sehingga zaman dulu ya, orang NU Muhammadiyah itu di mana-mana bertengkar. Masjid juga berebut, kenapa? Ada yang mau kunut, ada yang enggak. Padahal dua-duanya nggak sembahyang subuh. Dia bertengkar soal kunut. Oh, apa doa sebagus itu kok dibilang bid'ah misalnya, tapi untuk yang pro kunut. Artinya yang nggak pakai kunut nggak usah menghina yang kunut, yang kunut juga nggak usah terganggu dengan yang tidak kunut. Dong suka-suka memang agama itu. Yang penting kan kita tuh bahagia tuh menyembah Allah, itu kan yang penting bahagia. Orang orang Kristen bahagia dia ke gereja seminggu sekali dan dia merasa nggak masalah dengan kekristenan dia. Itu agama yang baik kan, lagi orang Kristen yang melihat kebenaran-kebenaran Kristen. Karena untuk mengetahui kebaikan sebuah agama, ya kita harus masuk ke dalam agama itu dan meyakini agama itu, baru kelihatan baiknya. Kalau nggak percaya memang nggak baik. Seperti juga orang Kristen yang mau Islam, apanya yang bagus Islam? Agama teroris, ya kan? Ya, dia nggak tahu rahasia keindahan Islam. Malah dia bilang mana ada wahyu kayak gitu. Muhammad hidupnya kayak, misalnya dia bilang hidung kayak apa namanya bajak laut ya, karena panjang orang Arab. Ya suka-suka dia menghina Muhammad, orang nggak percaya kok. Kan biasa Muhammad dianggap orang gila, ayan, karena kalau cerita-cerita kan beliau nerima wahyu menggelar untuk ke dalam ayan. Tiba-tiba ada sekian miliar orang percaya kepada orang ayan, cara dia menghina. Kenapa dia menghina Muhammad? Dia nggak percaya ya, nggak apa-apa. Namanya juga nggak percaya. Jadi kita juga nggak bisa memaksa orang supaya menghormati agama ini. Ya. Tetapi saya hanya ingin bilang bahwa dalam sosiologi agama, kita tidak boleh punya pandangan buruk kepada keyakinan orang lain, kepada agama orang lain. Apapun bentuknya agama itu, senaib apapun. Jadi nggak ada agenda sosiolog itu pelecehan dan penghinaan itu nggak ada dalam agenda akademiknya, nggak ada. Jadi perlu diingat, orang yang belajar sosiologi itu tidak diizinkan untuk merendahkan keyakinan orang lain. Itu hukum sosiologi yang paling saya ingat itu. Jadi adik-adik kalau belajar sosiologi harus menjadi orang yang mampu menghargai ragam-ragam keyakinan yang ada di manusia, di kalangan masyarakat, termasuk tadi Sunda Wiwitan. Jadi nggak boleh kita ngomongin Sunda Wiwitan itu dengan cara yang merendahkan. Saya rasa itulah cara pandang sosiologi. Tapi itu pertanyaan baik, karena masalah-masalah cara kita menghormati orang itu kan masalah bangsa ya. Kita tuh problem itu kan memang kurang mampu menghargai orang lain itu loh. Kan praktek menghina itu biasa tuh. Menuduh orang itu biasa, entah orang Islam kepada orang lain kepada Islam. Karena itu lihat aja pertengkaran di misalnya di Facebook itu, saya lihat ada kelompok orang yang Islamofobia ya. Jadi Islam itu agama yang salah sejak dari ajarannya udah salah, makanya disebut Islamofobia. Ini bilang Anda yang buruk, Anda menjadi teroris itu bukan karena Anda jahat, tetapi memang Anda itu agamanya, ajarannya salah. Ajaran Islam itu mengajak orang membunuh, katanya begitu ya. Saya bilang, oh ini namanya Islamofobia. Itu mirip-mirip orang Islam juga. Kadang-kadang dia juga Kristianofobia kan. Anda itu jahat itu bukan karena Anda jahat. Anda itu beragama yang salah, agama sesat. Kitab suci kok dibikin-bikin. Tuhan kok punya anak. Kapan kawinnya misalnya, itu cara kita menghina orang Kristen. Tapi mengejek bagai itu nggak berbudaya menurut saya. Dan memang dalam Islam nggak ada ajaran untuk menghina orang.
Jadi saya rasa kalau salah satu hikmah orang belajar sosiologi agama adalah kalau dia selesai mempelajari sosiologi agama, dia harus punya sikap positif kepada orang yang berbeda dengan dia. Kalau adik-adik setelah belajar sosiologi agama atau ilmu yang lain yang terkait dengan sosiologi, tiba-tiba kok pikirannya jembar gitu, berarti sukses. Tapi kalau sudah belajar sosiologi masih fanatik secara negatif ya, nah itu berarti gagal ini anunya. Belajarnya di UIN itu gagal. Belajarnya di Visum itu gagal, berarti ini gagal nih Pak Zainal, Pak Norma mendidik murid-muridnya karena murid-muridnya ternyata tetap nggak mengerti realitas sosial seperti apa. Nah kira-kira gitu ya. Oke, yang lain, Rofi? Sudah, Pak. Terima kasih. Sudah. Oke. Siapa yang mau nanya lagi? Iqbal mau nanya? Pak, mau tanya. Iya, ya. Ini saya mau bertanya yang seret di pikiran saya terkait Kementerian Agama di Indonesia ini. Nah, ini sebenarnya Kementerian Agama itu Kementerian Agama Islam atau Kementerian Agama secara keseluruhan? Soalnya saya melihat staf-staf di Kementerian Agama itu orang Islam semua dan yang saya ketahui instansi atau sekolah yang di bawah Kementerian Agama itu berbasis Islam semua. Itu menurut Bapak bagaimana? Ya, dengan mudah ya kita jawab ya Kementerian Agama itu milik negara. Ya, jadi itu kementerian semua agama ya. Seperti yang dibilang Gus Yakul itu benar. Jadi ini Menteri Kementerian Agama-agama bukan hanya untuk Islam dan di bawah Kementerian Agama itu bukan hanya Islam. Kenapa terkesan Islam ya karena mayoritas penduduk Indonesia itu kan beragama Islam. Tapi di bawahnya itu kan ada misalnya Dirjen Katolik itu ada. Iya. Dirjen Hindu Buddha, ya, Dirjen Kristen itu ada. Sekarang karena ada Konghucu, ada juga Dirjen Konghucu dan itu memang diisi oleh orang yang beragama Konghucu. Terus ada juga Institut Agama Hindu itu ada di Bali itu ada. Jadi enggak semuanya IAIN atau UIN. Besok Institut Agama Hindu itu akan jadi Universitas Hindu Indonesia itu jadi UI itu besok. Universitas Hindu Negeri ya, Universitas Hindu Negeri. Jadi ada memang enggak apa di bawah kementerian. Saya rasa di Depak tuh orang-orangnya sudah sangat terdidik ya setelah zaman baru ini. Jadi pandangan-pandangan yang eksklusif itu sudah kelihatan kuno sekarang, ketahuan banget kalau. Jadi orang udah ngerti kalau negara Indonesia itu bukan negara agama tuh orang tahu. Tapi juga bukan negara sekuler karena Pancasila itu kan titik temu yang menjadi jalan tengah antara negara agama apa negara sekuler. Kita tuh negara tengah-tengah, negara bukan agama tapi bukan sekuler. Negara kita tuh negara Pancasila istilah. Jadi orang diizinkan untuk beragama sesuai dengan keyakinannya. Walaupun ini juga nggak dipatuhi ya karena ada orang punya keyakinan yang tadi yang saya bilang, keyakinan Yahudi itu nggak ada kolomnya. Bukan agama yang diakui. Jadi Al-Quran itu lebih liberal daripada negara Republik Indonesia karena kalau di Al-Quran kan Yahudi disebut sebagai agama yang mandiri, yang otonom. Jadi itu ya, saya rasa sudah diketahui oleh semua orang kalau Departemen Agama itu ya Departemen semua agama, bukan. Kalau ditanya lo, kok Menteri Agamanya Islam terus ya? Karena yang masuk akal ya itu loh, mayoritas kok. Dan sekarang udah masuk akal sekarang. Menteri Agama kok NU? Ya memang orang NU itu paling banyak jumlahnya ya. Gimana lagi wong itu fakta sosialnya, fakta sosiologisnya. Sebab kalau Menteri Agamanya bukan orang NU diganggu Depak tuh nanti. Nah, kemarin kan sebelum Yakul itu kan ada siapa kolonel siapa itu bukan orang NU,
Akhirnya pesantren-pesantren itu atau kalangan-kalangan masyarakat NU itu melakukan gerakan untuk membangkang gitu. Akhirnya nggak beberapa lama terpaksa diganti Pak Jokowi kan. Nah sekarang Kementerian Agama itu aman om, menterinya Komandan Banser. Ya memang faktanya NU itu mayoritas ya. Saya misalnya saya bukan orang NU ya, saya harus bersifat seperti sosiolog. Ya memang faktanya mayoritas ya, nggak perlu iri lah. Memang besar ya jumlahnya. Memang nggak ada yang mengalahkan NU. Siapa yang mengalahkan NU? Ya nggak bisa wong itu apa di mana-mana NU dan kekerabatan dalam NU itu nggak bisa terkalahkan. Muhammadiyah itu tidak sekuat NU, itu pertama jumlahnya kecil ya. Tapi bukan itu masalah pokoknya. Kekerabatan NU itu nggak bisa dilawan. Dia, dia coba antar pesantren tuh ada hubungan semua tuh ayah, kakek, nenek, bibi. Ya Gus Dur itu malah mencakup 2 keluarga besar. Ya. Jadi gimana mau memberondong NU? Nggak bisa orang itu keluarga. Loh. Antar pesantren itu ada hubungan minimal tuh hubungan murid guru dan hubungan itu hubungan taklimul muta'alim. Kalau ketemu mesti cium tangan itu kan. Di Muhammadiyah nggak ada kekerabatan kayak gitu. Jadi apa pemahaman agama Muhammadiyah itu kan rasional. Jadi kalau dia kemudian dalam pertarungan sosial itu kalah dengan NU ya harus diterima wong memang dia salahnya sendiri kenapa nggak punya kekerabatan seperti NU karena dulunya memang dibuang kekerabatannya Muhammadiyah mau berkerabat sama siapa wong cucu dahlan aja nggak dihormati ya di Muhammadiyah itu juga ada yang namanya Gus itu punya Kiai Mandalan punya anak punya cucu itu kan Gus semua sebetulnya mana ada orang Muhammadiyah tahu ini cucu dahlan mati ya mati. Baru kemarin ada seorang cucu dahlan meninggal, baru orang tahu oh ini cucu dahlan ya. Jadi nggak ada tahlilannya, nggak ada haulnya, udah dilupakan aja. Artinya bahwa kepada pendirinya sendiri dia nggak terlalu respect, apalagi kepada orang lain. Artinya kekeberatan dalam Muhammadiyah itu longgar sekali. Untuk tidak mengatakan pola solidaritas sosial Muhammadiyah itu soliter ya, beda dengan NU. Jadi NU itu kalau secara hukum sosiologinya tidak terkalahkan, tidak terkalahkan, sudah jumlahnya banyak, ada lagi persatuannya itu dilandasi oleh emosi kekerabatan yang bukan hanya hubungannya dengan keilmuan, tapi juga dengan kekeluargaan. Jadi NU itu kayak federasi ya, kayak federasi pesantren itu bukan milik NU, pesantren itu milik kiainya, milik keluarga itu. Jadi pesantren itu ya milik keluarga, makanya dia keluar karena dikelola oleh bapaknya, adiknya, cucunya gitu. Jadi ya keluar dong itu milik keluarga kok. Tetapi paham keagamaannya demikian rupa sehingga bisa bersatu di bawah payung NU, tapi bukan NU pemiliknya. Ini berbeda dengan Muhammadiyah, di mana sekolah-sekolah itu bukan milik pribadi, tapi milik institusi. Jadi pribadi itu nggak punya kekayaan kayak gitu. Tapi kan dari luar, kalau prakteknya ternyata ada sekolah yang dikuasai keluarga tertentu itu ada, tapi itu kan orang Muhammadiyah mungkin menyembunyikan rahasia itu, karena itu aib mungkin ya. Misalnya ada sekolah, kepala sekolahnya itu lagi, ternyata memang dikuasai oleh keluarga. Misalnya ada rumah sakit, mulai dari direktur sampai tukang parkirnya, ternyata dari kampung itu. Di Muhammadiyah itu bisa nggak kayak gitu, bisa aja wong itu orang namanya manusia. Tapi kan nggak sampai terekspos keluar. Orang tahunya ini rumah sakit Muhammadiyah, tapi sebetulnya bukan milik Muhammadiyah, itu milik keluarga, hanya meminjam nama Muhammadiyah. Terbukti kalau mau kerja di situ repot, susah. Kalau bukan dari kampung itu nggak diterima. Di sana kayak gitu. Karena itu milik kampungnya Muhammadiyah misalnya, tapi ini kan rahasia orang Muhammadiyah karena aib kalau diketahui orang. Tetapi itu tadi ya pertanyaannya siapa Iqbal tadi. Jadi Departemen Agama itu milik semua agama itu udah semua orang tahu.
Oke ya. Terus ada lagi? Ini kayaknya Aisyah mau nanya. Ini nanya apa ngantuk? Kayak matanya sayu ngantuk. Apa nggak mau nanya? Mau nanya apa? Ada nggak? Enggak ada, Pak. Sudah cukup. Zam-Zam mau nanya? Belum, Pak. Belum. Oke, kalau sudah cukup, ya mungkin cukup ya. Memang kita nggak perlu banyak materinya. Nanti kita sambung lagi minggu depan. Nanti ini bahan ini saya upload di Google Classroom ya. Terus gini tambah lagi satu, mungkin ketua kelasnya perlu nanti diskusi sama anggotanya tentang perkuliahan kita itu modelnya mau yang seperti apa aja. Apakah sudah cukup mantap dengan Zoom ini, apa harus diganti misalnya dengan Meet atau hanya mengandalkan Classroom ya. Kalau Classroom berarti kan saya naruh bahan, terus mungkin ada tugas apa gitu. Pada pertemuan kayak gini, misalnya kayak gitu, saya ikut aja. Tetapi silakan ketua kelasnya berdiskusi dengan anggotanya untuk menunjukkan, untuk melihat bagaimana enaknya kuliah ke depan. Karena ini udah pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat mungkin udah perlu kita evaluasi karena dari universitas juga itu tidak dianjurkan untuk nge-zoom terus katanya, takut membebani mahasiswa atau gimana gitu. Tapi kan teman-teman yang tahu ya, adik-adik yang tahu bagaimana bagusnya, dan saya nanti ikut aja dengan keputusannya. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya, dan adik-adik bisa meninggalkan ruang ini walaupun tidak segera saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Salam. Oke.